Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun, laptop, dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Oke ya teman-teman ya, di era sekarang ini, di era pandemi, tidak terlepas dari kemajuan zaman ya. Sekarang komputer dan laptop itu sangat dibutuhkan ya kan kawan ya. Namun sekarang perlu diingat ya, kalau bisa dalam hal mencari sesuatu itu menggunakan dana yang minimal, namun harusnya maksimal. Nah, kalau seperti itu biasanya menggunakan sesuatu yang second ya kawan-kawan, karena kalau yang baru mestinya jatuhnya lebih mahal. Nah, bagaimana membeli sesuatu second itu mesti lebih baik ya kawan-kawan ya. Di sini ada perbandingan ya kawan-kawan ya. Ketika kita menggunakan teknologi yang tinggi, namun harganya murah, dan teknologi yang mungkin ini bisa dibilang tingkat terendah. Nanti kita lihat dari hasilnya ya kawan-kawan, juga ini cukup tinggi semua ya, karena ini teknologinya sangat berbeda, namun termasuk teknologi yang terbaru ya. Tepat sekali, ini adalah produk dari Asus dan ada di merek laptop HP. Kawan-kawan, ini akan kita jadikan sebuah perbandingan ya kawan-kawan. Jika kita mempunyai dana misalnya di bawah 7 juta, pilih mana? Kalau di sini adalah dapat baru ya, ini sekitar 7 jutaan. Kalau yang harga sekarang situ, dan sebelum kemarin atau 3 bulan kemarin sebelum tahun 2021 ini sekitar harga di atas 6 jutaan ya kawan-kawan. Sekarang udah naik di harga 7 jutaan. Kalau yang di seri ini adalah dikomparkan dengan seri Asus A442UR ya kawan-kawan ya. Ini adalah seri HP 14S, yang ini adalah Asus A442UR, di mana di sebelumnya di tahun 2021 ini adalah di harga 8,5 juta, dan sekarang lagi naik-naiknya mungkin ini sekitar selisih 1 juta ya kawan-kawan, karena yang Asus X441 itu dulu di harga 4 jutaan, sekarang udah di harga hampir mendekati 6 juta. Jadi di ini bisa dipastikan ini kemungkinan menjadi harga 9,5 atau hampir 10 ya kan kawan ya. Nah, ini sudah kita rombak. Kalau di pasaran second ini kisaran harga 6 jutaan ya teman-teman ya. Kalau di ini adalah harga 7 jutaan, selisihnya sedikit, tapi ini dapat baru. Kalau ini dapat second leg new ya kan kawan ya. Ini adalah dari teknologi HP 14S dengan performa prosesor yaitu 1005G1. Jadi Intel Core i3 generasi ke-10 yaitu iCelek 1005G1. Nah, kode G itu biasanya sudah ada grab include-nya, dimana kita sudah pernah ngevlog kemarin ya, di seri PC khususnya, yaitu dengan AMD dia sudah ada grab include-nya. Ini udah jadi include ya. Kalau yang F itu, yang prosesor Intel F itu belum ada grab include-nya. Jadi ini sudah jadi satu. Kemudian dari prosesor ini adalah dia menggunakan teknologi dual core prosesor 4 thread kan kawan. Dia dari 1,2 GHz, turbo bosnya sampai 3,4 GHz. Jadi lebih hemat ya. Tapi dia ketika menggunakan turbonya dia lebih tinggi sampai ke 3,4. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa, dan kita komparkan dengan ini ya kan kawan ya. Tadi ceritanya kita menggunakan dana yang murah ya, kayak motor kita bagus, murah, berkelas. Nah, ini di harga 6,5 juta ya, 6,5 lah, bisa naik turun tergantung tokonya, dan ini masih like new. Dan ini adalah dengan menggunakan prosesor Intel Core i5 generasi ke-8 atau Coffee Lake ya teman-teman. Kalau ini iCelek, ini Coffee Lake, Intel Core i5 8250U yaitu 1,6 GHz. Turbo bosnya yaitu sampai ke 3,4, sama ya kan kawan ya. Ini turbo bosnya sampai 3,4, cuman dari 1,2, ini dari 1,8 sampai 3,4. Jadi secara nilainya akhirnya sama, namun di sini adalah 4 core prosesor 8 thread. Jadi yang generasi ke-8 itu adalah 4 core prosesor 8 thread kan kawan ya. Ini nanti coba kita akan membandingkan ya, di mana teknologi Gen 10 i3 melawan dengan teknologi prosesor i5 generasi ke-8, hasilnya seperti apa ya kan kawan ya. Untuk masalah pemilihannya monggo, ini kita hanya memberikan sebuah gambaran ya, pilih mana. Kalau di sini adalah garansinya 1 tahun, kalau second biasanya di toko itu 1 minggu atau bisa juga 1 bulan. Tapi kalau like new itu biasanya juga jarang untuk trouble ya kan kawan ya. Kalau
cari bekas itu bekas yang masih baru itu biasanya jarang lah, tapi turunnya juga banyak juga ya. Kalau di harga baru mungkin sekitar sekarang turunnya sekitar 3 jutaan ya teman-teman ya dari harga baru. Kemudian dari sisi GPU-nya yang di sini adalah menggunakan UHD 620. Di sini sama ya kawan-kawan, GPU-nya menggunakan Intel UHD 620, Intel UHD 60. Namun di sini ada dual VGA-nya teman-teman. Di mana VGA-nya sudah pernah dibahas kemarin, yaitu di sini adalah menggunakan seri 932 GB ya kawan-kawan ya di sini. Terus kemudian untuk RAM-nya bawaannya di sini adalah menggunakan 4 GB. Yang di sini juga sama menggunakan 4 GB DDR4 semua. Jadi secara RAM-nya sama. Kemudian untuk hard disk-nya di sini adalah menggunakan hard disk 1 TB yang seri ini yang HP 14S ya teman-teman, dan di sini adalah menggunakan 1 TB. Cuman sekarang kita tambahkan ya teman-teman ya, di harga segitu kita tambahkan ada SSD-nya ya teman-teman. Dan kemarin sudah kita vlog ya. Terus kemudian untuk LED-nya sama Full HD, yaitu bisa berjalan di 1366 kali 768. Demikian yang di sebelah sini yang di Asusnya sama ya. Jadi antara Asus dan HP yaitu sama, yaitu menggunakan 1366 kali 768 untuk recommended maksimalnya ya teman-teman ya. Kemudian di sisi keyboardnya yang bedakan ya. Tadi di sisi LED-nya ini sama, yaitu 14 in semua. Di sisi keyboardnya di sini ada backlight ya kawan-kawan, jadi nyala. Kalau yang di sebelah sini yaitu di sini ada sisi keyboardnya backlight ya kawan-kawan ya, nyala. Kalau yang di sebelah ini adalah tidak nyala. Jadi ini lebih keren ya. Untuk warnanya ini silver lebih cerah ya. Ini silver agak gelap ya kawan. Ada perpaduan dengan birunya. Ini silver semua ya. Di belakang juga nanti kita perlihatkan. Dan untuk yang membedakan adalah sisi kipasnya ya kawan-kawan, ini ada di depan. Kalau di Asus ini ada, coba untuk kipasnya ini pengeluarannya ada di depan semua ya. Ini ada di depan, ini ada di depan, di bawah ya untuk kipasnya. Terus kemudian RAM-nya, yang ngomong-ngomong tadi RAM ya, nanti cut lagi ya. Untuk RAM-nya ini ada 8 GB ya, sudah kita tambahkan 8 GB. Ini bawaannya adalah 4 GB. Untuk kemudian untuk second yang harga segitu adalah terdapat RAM 8 GB di dalam. Tapi kalau nanti kita menguji prosesor ini tidak bergerak ya kawan-kawan. Jadi intinya prosesor saja. Nanti kita lihat kecepatan seperti apa. Terus yang di sini adalah dia terdapat RAM 4 GB ya kawan-kawan ya. Terus ini bisa di-upgrade sampai 32 kayaknya ya sepertinya, karena ini ada 2 slot teman-teman. Nah, sedangkan di sini ada 1 slot tanam dan slot card-nya 1. Jadi tanamnya 1, terus ini ada 1 slot. Kalau di sini adalah card semua ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan, mengupgradable. Terus di dalamnya ini ada SSD NVMe ya teman-teman. Ada card-nya, nanti kita perlihatkan ya. Ada tempat untuk SSD NVMe. Kalau di sini tidak ada. Di sini itu kalau menggunakan SSD teman-teman bisa menggunakan kata ya kawan-kawan. Tapi mengalahkan DVD. Jadi DVD yang ada di sini kita rombak menjadi SSD kata ya kawan-kawan. Oke ya, kita ulangi lagi. Ini rinciannya adalah sebagai berikut, di mana Asus A442UR yaitu menggunakan teknologi prosesor Intel Core i5 8250U. Kemudian untuk RAM-nya adalah dia menggunakan 8 GB DDR4. Kemudian untuk VGA-nya dia adalah ada Intel UHD 620 dan Nvidia 930 2 GB. Kemudian untuk LED-nya ada 14 in, dan untuk hard disk-nya adalah menggunakan 1 TB plus tambahan SSD 120 GB. Kemudian untuk baterainya adalah dia adalah konsumsinya adalah sekitar 3 jam ya kawan-kawan. Kemudian untuk slim LED-nya adalah dia menggunakan LED yaitu 14 in dengan resolusi adalah dengan resolusi 1366 kali 768 ya kawan-kawan ya. Untuk selanjutnya di sebelah sini adalah kita bandingkan dengan comparekan dengan HP 14S, di mana HP 14S yaitu dengan Intel Core i3 generasi 10 yaitu 1005G1. Terus untuk RAM-nya dia menggunakan 4 GB dan bisa di-upgrade sampai 32 sepertinya ya. Yang jelas ini bawaannya adalah 4 GB DDR4. Terus kemudian untuk VGA-nya dia menggunakan UHD 620
terus LED-nya menggunakan 14 in, tidak terdapat DVD kawan-kawan. Jadi kalau di sini ada DVD, di sini adalah tidak terdapat DVD. Kemudian untuk keyboardnya dia nyala keren ya kawan-kawan. Untuk baterainya dia sekitar 4 jam lebih ya, 4,5 sampai 5 jam ya. Terus untuk beratnya ini lebih berat ya kawan-kawan, karena dia ini lebih berat karena ada DVD-nya ya kawan-kawan. Kalau ini lebih ringan ya, sekitar mungkin 1,6 ya, bisa dicek di internet ya teman-teman. 1,6 1,5 mungkin ini sampai berapa ini, 2 kilo atau berapa ya. Oke ya, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat, kita cek pilih mana ya, di mana dana sekitar 6 jutaan atau 6,5 ya, 6 juta kurang lebih 6,5 dipertarungkan dengan dana yang harga 7 jutaan ya. Ini bagus mana, pilih mana. Untuk secara garansi adalah ini adalah 1 tahun. Kalau untuk garansi ini adalah standarnya adalah sekitar 1 mingguan ya untuk itu. Kalau untuk di personal mungkin tidak terdapat garansi. Jadi kalau teman-teman mau cari sesuatu beli itu, saya sarankan lebih baik di toko ya, yang kredibilitas. Artinya ketika teman-teman beli itu biasanya ada penanggung jawabnya ya. Unit Komputer Magelang, stasiun, laptop dan PC desktop bagus semua, berkelas, mantap, salam teknologi. Mari simak dari pembuktian berikut. Ya teman-teman ya, sudah sampailah kita masuk ke fisiknya. Ini kita bandingkan keduanya, yaitu antara Asus dan HP ya kawan-kawan. Yang sebelah sini ada di HP. Itu untuk seri HP-nya bisa dilihat untuk konektivitasnya 14S itu di kirinya yaitu terdapat, tuh bisa dilihat ya teman ya, itu bisa dilihat seperti apa. Nah seperti itu ya, ini bisa dimasukkan. Itu untuk tempat MMC. Nah oke, seperti itu, dilepas mbak. Untuk di sebelahnya itu ada USB tipe C, bisa dilihat. Nah itu sekarang kan model HP kabel datanya seperti itu ya kan kawan, bisa dimasukkan di situ yang model terbaru. Dan di sebelahnya ada pengunci. Nah itu biasanya buat kunci laptop ya, untuk pengaman ya teman-teman ya. Kita bedakan lagi untuk di sisi kirinya di Asus ya, itu bisa dilihat. Nah itu ada port VGA nya teman-teman, itu bisa dilihat. Terus sebelahnya ada HDMI. Nah terus sebelahnya lagi itu ada USB nya ya, terus ada tipe C. Nah itu ya, untuk sebelah kirinya bisa dilihat itu sangat berbeda ya untuk keduanya ya, untuk HP dan seri Asus ya, HP dan Asus ya, itu Asus dan HP. Kemudian untuk seri HP nya kita lihat keyboardnya itu nyala ya teman-teman, bisa dilihat. Nah mungkin itu di setel biar supaya nyaman ya kan kawan. Coba kita lihat untuk pengetikannya ya. Nah itu mungkin betah berlama-lama ya. Jadi di HP ini memang style berdaya seperti itu, slim banget. Dan ini beratnya adalah sekitar 1,45 ya, atau 1,5 kilo lah intinya seperti itu. Nah itu seperti itulah wujudnya. Oke, kemudian untuk Asusnya itu style keyboardnya seperti itu, bisa dilihat ya. Itu tidak nyala ya kan kawan, tidak backlight seperti yang ada di laptop HP. Itu coba dites mbak untuk mengetikannya. Nah seperti itu. Dan kalau di HP itu tidak begitu kelihatan ya mbak ya, gimana? Kalau di situ di Asusnya kelihatan jelas ya. Untuk hurufnya di Asus kelihatan jelas, di HP tidak begitu kelihatan, tapi dia ada lampunya, jadi backlightnya jadi membuat nuansa jadi keren ya kan kawan ya. Tapi lebih asik di HP ya. Ini di sebelah kanannya itu bisa dilihat di HP konektivitasnya ada macam-macam ya, itu bisa dilihat. Kita dekatkan, ada USB 2 ya kan kawan ya, itu tipe A ya kan kawan ya. Terus yang sebelah sana sebelahnya itu ada port HDMI. Terus ada sebelahnya RJ45, dan untuk chargernya masuk di situ ya. Audio 1 ya kan kawan ya. Jadi untuk speaker atau headset itu masuk di situ untuk di HP-nya. Kemudian untuk si seri Asusnya itu bisa dilihat. Nah, itu ada USB ya kan kawan. Ada USB 1 ya, itu satu USB. Terus sebelahnya itu ada untuk headset ya itu ya, untuk audionya. Terus sebelahnya ada card reader, itu bisa dilihat ya kan kawan ya. Nah masukkan mbak, coba mbak. Nah itu memori card reader. Nah itu ada card reader ya, dilepas mbak. Nah itu untuk tempat card reader. Terus sebelahnya ada DVD nya ya, itu yang di tengah ya.
Nah, itu ada DVD-nya ya kan kawan ya. Cuman kita sudah merombaknya, itu sudah kita kasih SSD SSD SATA ya kan kawan ya. Ini bisa dilihat dari tampilan depan sekarang. Seperti itu. Dan belakang kalau dilihat adalah ramping di produk HP-nya ya kan kawan ya. Ini adalah perbandingan antara HP dan Asus ya, HP 14S dan Asus A42UR ya. Tombol powernya untuk di Asus itu ada di sebelah kanan atas ya kan kawan, jangan keliru nanti mencetnya itu bisa ditunjukkan Mbak. Nah, itu bisa di situ ya. Kemudian untuk HP-nya itu perbedaannya ada di kiri atas. Nah, itu di situ ya, kiri atas ya, itu adalah tombol powernya ya. Kemudian untuk VGA-nya, karena di sini tidak memakai dual VGA, untuk yang HP tidak terdapat ya, tapi logonya ada di sini ya, bisa dilihatkan di seri HP. Dia agak silver ya. Ini Gen 10 ya. Ini tidak ada dual VGA-nya. Ada bawaannya original Office ya, dan Windows-nya. Itu yang di situ ada warnanya hijau, itu ada Nvidia dengan teknologi 930 ya kan ya. Dengan teknologi Nvidia dengan teknologi 90 dan logonya Intel Core i5 adalah warnanya biru, tidak silver, biru agak silver ya. Ini terdapat webcam dan terdapat Bluetooth ya untuk kedua produknya. Dari HP juga terdapat Bluetooth webcam, ini juga terdapat Bluetooth webcam. Oh, sekarang kita cek Mbak untuk kameranya, tolong dibantu Mbak berdua. Kita ngecek teknologi kamera webcam ya. Kita lihat hasilnya. Dan sekarang itu karena corona, jarak jauh, mesti yang dicari kalau orang beli laptop itu webcam ya. Webcam apa yang terbaik bisa dilihat ya. Ini kalau baru itu di harga 9 lebih ya. Kalau ini di 7 jutaan. Ternyata tetap unggul HP ya kan kawan, itu bisa dilihat di HP itu sangat jernih ya. Nanti kita screenshotkan. Yang di Asus itu kurang begitu halus. Coba kita lihat gerakannya. Ini halus yang coba. Nah, nanti kita tampilkan ya. Jadi di HP itu tampilannya lebih tajam, yang 14S lebih tajam, lebih real ya. Kalau di yang Asus itu adalah agak telat-telat ya. Ini padahal 720p ini semua ya kan kawan ya, tapi nggak begitu jelas. Nanti kita tampilkan screenshotnya. Coba Pak, piye membandingkan webcamnya? Jernih yang HP. Hah? Lebih jernih yang HP. Nah, ini adalah paparan dari teman kita ya, yang membantu bahwa untuk kualitas webcam di antara Asus dan HP adalah lebih cenderung dominan ke HP. Tapi kalau untuk body, kalau secara cewek keren mana? Jujur. Keren yang HP ya. Oke. HP sangat keren ya. Bukan berarti ya Asus itu tidak keren. Asus ini juga punya selera sendiri, pasar sendiri ya. Cuman untuk ini kita untuk mengoperkan, jadi untuk masalah kerennya ini ada. Kalau Asus itu ada yang slim juga, ada yang sekeren ini juga ya, tapi tidak di produk yang ini ya. Mungkin di seri Ryzen atau berapa. Yang jelas Asus juga menampilkan produk-produk yang seperti HP ini yang 14S ya kan kawan. Itu sekitar webcam sudah kita bahas ya, itu jernih ya. Kemudian kita akan membahas untuk masalah performa prosesornya teman. Nah, ini yang dinanti-nanti ya, unggul mana ya antara ini yang ada di Gen 10 i3 Gen 10 atau Core i5 generasi ke-8 ya. Simak di video kita. Kita akan mencoba dengan program Cinebench R15. Nanti bagus mana ya kan kawan ya. Ini adalah Intel Core i3 generasi 10 melawan dengan Intel Core i5 generasi ke-8. Kita siapkan di sini. Oke Mbak, kita minta arsip ya. Sebentar. Nah, oke. Kamu kesini Pak. Oke, baik sini. Yang satunya. Nah, oke.
Oke, mulai 1 2 3. Oke, ini adalah uji kemampuan dari performa prosesor ya teman-teman. Ternyata tinggi ya untuk itu, cepet banget ya. Coba Pak, kontrol LTDL lihat gigahertznya berapa. Kontrol LTDL sampai berapa, kita lihat kontrol LTDL. Nah, test manager itu sangat tinggi di i5 Gen 8 nya ya. Kita lihat di sini ya, itu performanya ini bisa dilihat, dibantu juga itu kontrol LTDL. Ini sampai ke berapa itu, 3,8 ya, itu bisa dilihat itu sampai 3,14 ya kawan-kawan ya, untuk di situ ya yang di HP nya. Dan RAM nya memakan 3 GB. Kemudian untuk GPU nya kosong ya, 0 ya. Kita di sebelah sini dia sampai ke 2,78 ya untuk HP nya ya. Itu sampai ke 278 bisa dilihat. Kemudian untuk RAM nya dia memakan 3 ya, dia lebih boros RAM nya. Oke, sudah selesai. Ini sudah selesai. Ini sangat tinggi banget ya kawan-kawan ya. Ini mendapat skor berapa itu? Dibacakan Mbak. 619. Ini mendapat skor 619 ya. Kita nanti screenshotkan. Dan ini sudah kita persiapkan ya kawan-kawan. Jadi semua dimaksimalisasikan. Jadi dulu kita pernah mencoba menguji Asus A442UR itu belum kita maksimalisasikan. Nah, sekarang kita maksimalisasikan ya kawan-kawan ya. Ini adalah caranya, yaitu baterainya itu dipentokkan ya. Ini bisa kita contohkan di sini. Nah, ini. Ini belum kita pentokkan. Oke ya, nanti sebentar, ini belum kita pentokkan. Sekarang pengujiannya adalah kalau ketika dibentokkan seperti apa hasilnya. Karena kalau dibentokkan itu performanya lebih naik ya. Di sini itu dapat berapa? 352. Itu bisa dilihat ya. Nah, ini 352 untuk laptop HP-nya ya. Dan untuk yang Asusnya adalah dia mendapat 619 ya kawan-kawan ya. Itu ada 4 core 8 thread ya kawan-kawan. Oke ya, langsung saja kita mulai. Setelah tadi speknya sudah kita perlihatkan antara yang sisi sini sama sisi sini, kita langsung pengujian ke performa. Sebelum kita pengujian, kita akan melihat performanya kita maksimalkan. Bisa dibantu Mbak di baterai itu diperlihatkan, di setting baterainya. Nah, klik. Nah, itu bisa dilihat ya teman-teman ya. Itu 100% ya. Kita dekatkan. Itu 81% itu untuk kecerdasannya. Pokoknya udah maksimal ya itu. Ada tulisannya maksimal apa itu? Best performa ya. Itu ada tulisannya best performa ya. Nah, itu yang sisi situ. Nah, itu sudah ada tulisannya best performa ya. Dan ini untuk memberikan nuansa kecepatan yang powerful. Jadi maksimal ya kawan-kawan. Oke, langsung saja kita mulai. 1 2 3. Oke, ini adalah serangkaian pengujian prosesor dengan program Cinebench R15, yaitu untuk menguji dari kinerjanya. Nah, nanti akan didapat nilai berapa. Yang di sebelah sini ada kanan adalah Intel Core i3 generasi 10 dengan merek HP, yang sebelah sini adalah Intel Core i5 generasi ke-8. Ini adalah dengan merek Asus ya, Core i3 Gen 10 melawan Core i5 Gen 8 ya. Itu bisa dilihat. Kita perlihatkan Mbak kontrol LTDL-nya untuk performa prosesornya dia naik berapa persen. Itu bisa dilihat naiknya adalah sampai ke clock speed-nya. Baca Mbak, baca print screen Mbak ya, sampai berapa? 2,78. Yang sebelah sana 3,1 di minimize sekarang. Oke, kita lihat itu hasil akhirnya. Itu bisa dilihat, nanti kita perlihatkan. Ternyata Intel Core i5 lebih kencang ya kawan-kawan ya. Masih i3 masih tertinggal banyak banget. Wah, ngeri banget ya di Asus ya. Dia sampai tembus ke 600 lebih ya, tepatnya adalah 619. Wah, sangat istimewa ya kawan-kawan ya. Itu di Asus adalah sampai 619. Menyusul di HP dengan Intel Core i3 generasi 10 ya, dia masih berjalan.
Itu bisa dilihat. Jadi pilihannya, nah itu bisa dilihat sendiri ya. Untuk barunya sekitar 7 jutaan, bisa sampai 7,5. Untuk second-nya ini sampai ke 6,5 ya. Sudah dapat SSD teman-teman, dan RAM-nya sudah 8 GB. Jadi untuk pengujian prosesornya tidak jauh. Pilih performa yang bagus, namun garansinya tidak sepanjang baru ya kawan-kawan, atau pilih yang baru garansinya panjang. Kalau seandainya ini baru berapa? Sekitar 9 juta ya kawan-kawan ya, untuk sekarang ya, periode 2021 bulan 2 ya. Itu sudah selesai ya. Itu sangat tinggi, dia sampai ke 350 ya, 50. Nah, coba kita lihat hasilnya. Klik alarmnya. Oke, kita mulai 1 2 3 ya teman-teman ya. Ini adalah pengujian dari Intel Core i5 generasi ke-8 melawan dengan seri Intel Core i3 generasi 10. Tolong Mbak, task manajernya diperlihatkan. Itu bisa dilihat ya task manajernya ya, dia sampai ke 2429 ya. Untuk seri dasi ini adalah sampai ke 3,1 ya, di minimize Mbak. Itu lihat hasilnya. Alarmnya diperlihatkan sampai berapakah waktunya. Oke, bisa dilihat. Di angka 45. Nanti langsung di print screen ya Mbak, kalau selesai ya Mas Mbak, print screen ya. Di angka berapa? Ada sudah sampai 1 menit ya. Render di 200 berapa tadi? 256 berapa tadi? Ini 267, itu bisa dilihat ya kawan-kawan ya. Itu di olahan hasil 267 itu sudah Asus mendapat 1 menit lebih 39 ya. Sama yang di HP juga sama, tapi sudah tinggi Asus, dia sudah hampir di angka berapa itu? 90%. Yang di Asus masih yang HP masih berapa? 53%. Ternyata i5 unggul. Ya di 2 menit ya, di 2 menit ya Mbak ya, dapat 2 menit pas ya. Ini masih unggul tadi berapa di angka 2 menit ini? 53. Oh, ini 53 ya, hampir selisih separuh ya teman-teman ya. Jauh banget ya selisihnya, berarti ini bisa menyelesaikan ke angka 2 menit ya. Untuk render yang seri 2667 ya, 267 ya. Coba kita lihat hasilnya, ini sampai ke angka 4 menit enggak, ini angka sampai ke 2 menit. Coba yang putaran 2. Ini adalah teknologi HP ya, dengan Intel Core i3 generasi 10. Jadi untuk masalah pilihannya terserah panjenengan sedaya ya teman-teman ya. Terserah Anda ya. Tapi kalau dengan ini bisa gunakan untuk gaming. Kalau ini kurang ya, karena ini tidak ada dual VGA nya. Ini bisa untuk gaming dan 3D Max bagus. Nah, dia terdapat Nvidia ya 930, dan untuk pengujiannya sudah bisa dilihat di YouTube kita sebelum ini ya teman-teman ya. Itu pernah kita uji di PS 2019, bagus ini ya. Oke, sudah selesai. Sampai berapa? Oh, jangan dipersing. Udah. Oh, selesai ya. Di 330 ya kawan-kawan ya. Udah. Itu tadi ini dapat di 330. Jadi yang di seri ini adalah 2 menit ya. Pos Mbak. Close aja nggak apa-apa. Nah, kita jelaskan yang di sini adalah mendapat berapa tadi? 2 menit ya, dengan berapa? 267 ya. Mega 267 di Asus i5 dapat 2 menit, sedangkan yang di sini adalah nilainya berapa? 3 menit 30. Berarti teknologi ini bagus mana Mbak? Bagus Asus ya. Oke teman-teman, untuk hasilnya akan disimpulkan oleh kawan kita di SMK Muhammadiyah Dukun Magelang ya kan kawan ya.
Monggo untuk seri Asus A42UR melawan dari HP 14R S, yaitu untuk Asusnya datanya berapa Mbak? Turbo bosnya itu 2,88, pencapaian waktunya itu 2 menit. Kemudian untuk seri HP-nya sampai berapa turbo bosnya? Turbo bosnya mencapai 3,1 dan waktunya membutuhkan 3,30. Oke ya kawan-kawan ya, ternyata dalam hal ini tetap unggul Asus dan Intel Core i5 itu masih tetap best ya, melawan i3 Gen 10 masih bagus. Dan turbo bosnya itu sayangnya tidak sampai 3,4, padahal dalam data tadi adalah harusnya sampai ke 3,4, tapi faktanya adalah dia sampai Asus di angka 2,88 ya, dari 1,6 sampai 2,88. Kemudian untuk yang HP-nya tadi pencapaiannya yaitu dari 1,2, turbo bosnya dia tidak sampai ke 3,4 juga, dia hanya sampai ke 3,1, tapi masih lebih tinggi turbo bosnya di seri HP ya. Tapi untuk hasilnya adalah dimenangkan oleh Asus ya. Oke, terima kasih, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Gimana? Saya harap Anda tambah wawasan untuk lebih berpengalaman lagi dalam memilih produk-produk, dan tentunya bisa dibagikan video kita, bisa dibagikan, bisa di like, subscribe juga, itu sedekah ilmu. Dan di sini juga ada website di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada Facebook. Di sini ada IG dan juga Bukalapak. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Salam teknologi.